Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. How are you doing? I hope you are doing well. We are back again in our English class, and today we are continuing from our previous topic, Introduction to Procedure Text. This time, we are going to dive into the language features of a procedure text. I've seen your answers from the last task, and honestly, they were all correct. But remember, I really hope you understand what you wrote, not just copy paste or guess. Understanding is the key. So, what are our goals today? First, you will be able to identify the language features used in a procedure text. Second, you will try to memorize around 30 English vocabulary words. Yes, 30. You can do it. Alright, let's move on to the meaning of language features. You did some research about the language features of a procedure text yesterday, right? Now, let me ask you, do you really know what language features means? It may sound like a small thing, but actually, it's really important. Understanding the definition is the foundation. Once you know the basics, everything else becomes easier to build on. Let's get started. As you can see, definisi dari language features itu sendiri adalah ciri-ciri atau karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks atau jenis tulisan tertentu. Kenapa sih kok penting banget ya kayaknya harus belajar language features? Ya, penting karena kita bisa mengetahui atau mempelajari jenis teks karena membantu memahami ciri khas dan tujuan dari teks tersebut. Karena kalian kemarin udah isi apa aja sih language features dari procedure text ini, pasti kalian bisa identifikasi. Yang mana dari contoh procedure text about how to submit a monthly report to your supervisor, yang mana sih action verbs-nya? Yang mana conjunction-nya? Terus yang mana sih yang conditional sentence-nya? Coba istilah kasih waktu 10 detik untuk kalian identifikasi. Oke. Buat kalian yang memang masih bingung tentang identifikasi dari procedure text itu seperti apa, nggak apa-apa, nanti kita pelajari detailnya seperti apa. Oke, sekarang kita belajar fungsinya di reality atau cara menerapkan identifikasi dari language features itu sendiri, kapan dan harus seperti apa. Jadi ketika kalian itu membaca sebuah teks, kemudian atau kalian itu bisa contoh ngerjain soal teks bahasa Inggris, kalian baca dulu teksnya, terus kalian kenal ini, oh ternyata action verbs ini kebanyakan menggunakan present tense ya. Terus di sini ada sequence-nya, ada conjunction-nya, ada first, next, and then. Kira-kira ini apa sih, teks apa sih? Procedure text. Pastikan yang ada di pikiran kalian. Nah, kalau kalian udah tahu jenis teksnya procedure text, kemudian kalian bisa cari tahu nih tujuannya apa. Kalian bisa ingat tujuan dari procedure text itu sendiri adalah menyampaikan sesuatu dengan jelas. Nah, menyampaikan apa? Kalian bisa lihat dari judul teks tersebut. Itu dia ketika kalian sudah paham tentang language features itu sendiri dan cara penerapannya ketika kalian mengidentifikasi sebuah teks yang dirasa kalian itu nggak tahu teks ini tuh tadinya teks apa. Bismillah, berharap kamu ngerti maksud Bismillah ya. We start from imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah ya. Imperative sendiri artinya perintah. Jadi kalimat perintah yang langsung menyuruh seseorang melakukan sesuatu ketika diperintah harus melakukan. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya.
Bila bacain beberapa di antaranya, yaitu submit the report before 4 p.m. and then check the inventory list regularly, prepare the meeting room for the client presentation, and fill in the attendance form as soon as you arrive. BTW ya, ini kalau kalian lihat kok ada sampah-sampah terus ada barang-barang kayak gini, sebenarnya ini adalah template PPT tentang zero waste. Jadi tolong dimaklumi aja ya. Next, kita bahas tentang action verbs. Action sendiri itu adalah tindakan. Jadi kata kerja tindakan yang menjelaskan aktivitas. Contoh katanya ada install, organize, send, arrange, and record. Di sini ada 3 contoh kalimatnya. Install the software update before launching the system. Misalnya bisa kalian baca sendiri dan Miss Dila berharap kamu cari tahu tentang artinya. Next, adverbs. Adverbs di sini adalah kata keterangan, menjelaskan bagaimana, kapan, atau di mana suatu tindakan dilakukan. Biasanya di sini ada gently, quickly, carefully, slowly. Biasanya tuh kalau misalkan huruf yang diakhiri dengan maksudnya kata yang diakhiri dengan huruf ly itu adalah adverbs. Di sini kalian bisa lihat nih, carefully, quickly, terus ada properly, neatly, kemudian ada regularly. Carefully review the contract before signing. Quickly respond to customer complaints. And so on. Now about simple present tense. Ini yang udah basic banget, mungkin sampai gumoh kali ya, soalnya dipelajarinya dari SD. Simple present tense itu apa sih? Jadi tense atau keterangan waktu ya, tense gitu, yang digunakan untuk menyatakan fakta umum atau instruksi rutin. Instruksi rutin ini dalam konteks procedure text. Manage, record, schedule, arrange, and file. She records all incoming documents. They greet customer with a smile. He updates the software every week. Kalian pasti sadar lah ya kalau misalkan verb itu tergantung subjeknya. Jadi verb itu berubah tergantung subjek. Di notes-nya di sini tertulis verb plus it plus s or es jika subjeknya he, she, it. Jadi setelah verb itu ada tambahan s atau es. Verb dasar itu untuk subjek I, you, they, we. Connectives or sequence. Di sini itu sebenarnya ya kata penghubung. Jadi dia menghubungkan atau transisi antara kalimat satu dan kalimat berikutnya. First, then, next, after, that, finally. Cuma ini kok kayaknya definisinya salah deh ya. Bukan kata benda spesifik ini. Oke, untuk kalimatnya sendiri bisa kalian lihat ada first, open the company dashboard. Jadi first-nya sini adalah connectives-nya atau sequence-nya. Kemudian ada then and finally. Finally, submit your task. Nah, di sini quantifier. Quantifier. Jarang mungkin kalian temui ada di penjelasan language features about procedure text. Tapi istilah pengen kamu paham tentang quantifier itu seperti apa. Jadi di sini quantifier sendiri itu artinya adalah menunjukkan jumlah bahan atau alat yang digunakan. Nah, tahu kata quantity asalnya dari sana. Jadi tentang jumlah. Contoh dari katanya itu a pair of sepasang, 2 copies, 2 salinan, a bottle of, sebotol, several files, beberapa files, 1 hour, 1 jam, and a stock of. Jadi tumpukan. Nah, di sini yang mengandung tentang jumlah 1, 2, lebih dari itu disebut dengan quantifier. Biasanya di sini adanya di materials-nya ya, jumlahnya perlunya berapa. Next, kita masuk ke bahasan baru ya. Ini di luar dari language features. Jadi ada tambahan materi tentang conditional sentence. Conditional sentence itu apa sih? Jadi kalimat pengandaian, intinya seperti itu. Pengandaian yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi dan hasil atau akibat yang mungkin terjadi jika kondisi tersebut terpenuhi. Jadi intinya adalah kalimat pengandaian. Kok kita belajar ini sih? Belajar apa lagi sih? Aduh pusing deh, belajar mulu, belajar istilah baru ya.
Iya, kita belajar ini karena ya conditional sentence ini banyak nanti yang akan keluar di procedure text dalam kondisi nyatanya. Jadi kita harus full prepare dan harus tahu dari makna dari sentence-nya itu apa. Conditional sentence itu sendiri biasanya punya dua bagian, yaitu if clause dan main clause. If clause menyatakan kondisi, sedangkan main clause di sini menyatakan akibat. Jadi ada kondisinya, ada akibatnya. Strukturnya itu if plus condition, terus maka hasilnya. Jadi ada kondisi, ada hasilnya. Gampangnya ya jika plus kondisi plus akibat, kayak gitu sih. Terus clause itu di sini artinya apa? Banyak banget deh istilah-istilah baru, jadi pusing kepala, udah pusing tambah pusing ya. Clause sendiri itu artinya adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, pusing kan? Kalau belajar bahasa Indonesia pasti tahu nih. Tapi kalau untuk lebih detailnya, sebenarnya clause itu terbagi menjadi dua, yaitu independent clause dan juga dependent clause. Nggak usah dijelasin, nanti kamu pusing deh. Nah loh, sekarang ada tabel lagi. Tabel apa ini? Conditional sentence. Jadi di sini ada tabel dari types of conditional sentence-nya. Ada 4 ya, jadi ada type 0, 1, 2, 3, and mixed. Bedanya apa? Bedanya itu ada di maknanya dan juga strukturnya. Kalau kalian lihat di sini strukturnya kok itu ada koma-komanya ya. Nah, jadi koma ini adalah pemisah antara kondisi dan akibat atau hasilnya. Jadi kondisinya itu di awal if plus s plus verb 1 terus koma, hasilnya s plus verb 1. Seperti itu. Jadi setiap kondisi, setiap tipe itu beda-beda nih strukturnya. Tapi sebenarnya yang perlu kalian ingat itu adalah makna atau penjelasannya sih. Jadi kalau untuk identifikasi, kalian cukup tahu maknanya, itu udah tahu strukturnya seperti apa. Contoh kita lihat di type 0-nya terlebih dahulu. Maknanya adalah menyatakan fakta ilmiah atau rutinitas. If you forget to log out, someone accesses your data. Jadi di sini kamu bisa lihat dari if you forget to log out, di sini adalah kondisinya kalau kamu lupa log out, terus hasilnya ya seseorang bisa akses data kamu. Next kita lihat type 1-nya. Kondisi mungkin terjadi dan hasilnya di masa depan. If you don't attend the meeting, you will miss important updates. Jadi hasilnya itu adalah you will miss important updates. Hasilnya di masa depan. Ada kata will. Kemudian type 2 about imajinasi atau hayalan tentang kondisi sekarang. If I work in the finance department, I would handle the budgeting. Kalian bisa lihat sendiri kan, kalau udah tahu maknanya pasti udah tahu nih arti dari kalimatnya itu sendiri. Kemudian menyelesaikan kondisi yang sudah lewat di masa lalu. Menyesalkan itu type 3-nya. If she had submitted the proposal on time, she would have gotten the project. Kemudian yang terakhir adalah mix. Jadi mix di sini punya makna masa lalu mempengaruhi kondisi sekarang. If I had taken that job offer, I would be working abroad now. Jadi kalau di sini di mix ini dia tuh ada sedikit penggabungan dari type 3-nya. Paham? Sebenarnya sih kalau kita baca ulang-ulang ya, sampai gumuh, lo pasti paham kok. Insya Allah paham. Yakin sama diri sendiri. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam conditional sentence. Kamu baca aja deh sendiri ya, jangan nanti mesti terangin mulu. Coba kamu pahami masing-masing, kamu gunakan segala kemampuan kamu untuk memahami. Insya Allah kalau sudah terbiasa, pasti cuma sekedar membaca doang itu udah paham. Jadi sebenarnya membaca itu adalah sebuah kekuatan ya. Kalian nggak perlu nonton video, udah membaca aja udah paham. Makanya harus rajin-rajin baca. Nah, udah sampai di penghujung acara ya guys ya, sudah selesai. Bosan kan pasti nontonnya? Iya pasti bosan ya, misalnya juga paham bosan. Nah, untuk tugasnya apa? Loh kok ada tugas? Gak ada tugas ya, tugas mulu deh. Ada dong tugas. Jadi tugas ini untuk melatih sejauh mana sih pemahaman kamu.
Tenang aja, tugasnya itu nanti kuis yang mungkin melatih daya ingat kamu dalam makna beberapa kata bahasa Inggris ya. Seperti tujuan pembelajaran hari ini di awal, sekitar 30 kosakata bahasa Inggris akan dites dalam kuisnya. Dan kalau kalian lihat di sini ada quotes dari Albert Einstein. I have no special talent. I am only passionate curious. Jadi nggak punya special talent, cuma modal penasaran aja. Intinya penasaran dulu aja. So thank you so much udah join di bahasa Inggris ya, walaupun PJJ ini. And don't forget, kalau ada pertanyaan tanya di comment section atau tanya di grup kelas kalau yang ada grup kelasnya ya. Kalau yang nggak ada grup kelasnya tanya di comment section di YouTube. Thank you.